Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum kita membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi, mari kita ingat terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi fenomena, biasanya diawali dengan kalimat definisi atau kalimat pengertian. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Dalam rangkaian peristiwa bisa diceritakan atau dijelaskan dengan kronologis ataupun kausalitas. Dan yang terakhir ada penutup atau review yang berupa simpulan ataupun harapan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Ya, makna denotatif adalah makna sebenarnya atau bermakna lugas. Jadi di dalam kata yang bermakna denotatif tidak ada kata tambahan. Mengapa teks eksplanasi menggunakan kata yang bermakna denotatif? Pasti kalian masih ingat bahwasanya teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang menjelaskan fenomena, baik itu fenomena alam, sosial atau fenomena yang lain. Karena berdasarkan fenomena, pastinya apa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berupa fakta atau kenyataan, sehingga menggunakan kata yang bermakna denotatif. Lawan kata denotatif apa? Konotatif, ya. Jadi kalau denotatif itu bermakna lugas atau sebenarnya, konotatif itu bermakna kias atau ada makna tambahan atau bisa dikatakan makna yang bukan makna sebenarnya. Jadi ada kiasan. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis, ya. Jadi sebelumnya sudah kita bahas dalam struktur teks eksplanasi perbedaan antara kausalitas dan kronologis. Namun untuk memahami lagi, mari kita bedakan keduanya, ya. Jadi di sini ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, ya. Karena menggunakan hubungan sebab akibat, maka konjungsi yang digunakan dalam konjungsi kausalitas diantaranya sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dengan demikian. Di sini ada perbedaan penggunaan. Misalnya kita memilih konjungsi sebab, karena, sehingga. Di sini ada 3 konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat itu adalah konjungsi yang digunakan di dalam satu kalimat. Jadi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau glosa dengan glosa. Jadi di sini di dalam satu kalimat. Namun jika kita memilih oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, di sini dikatakan konjungsi antar kalimat. Biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat. Konjungsi ini letaknya di awal kalimat kedua dengan menggunakan huruf kapital di awal konjungsinya. Kemudian disertai tanda koma. Jadi misalnya oleh karena itu, maka O-nya besar. Oleh karena itu, koma. Oleh sebab itu, koma. Dengan demikian, koma. Ini D-nya besar, O-nya juga besar, ya. Kemudian konjungsi kronologis. Kronologis itu bisa dikatakan sebagai urutan waktu. Konjungsi kronologis diantaranya mula-mula, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, atau pada akhirnya. Ketiga, teks eksplanasi yang berpola kronologis menggunakan banyak keterangan waktu. Ya, jadi di sini harus Anda bedakan antara konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, dan keterangan waktu. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ada konjungsi waktu.
Ya, tapi di sini harus Anda bedakan, ada keterangan waktu. Keterangan waktu dalam teks eksplanasi sebagai contoh di sini saat itu, kemarin, besok, dahulu, pada minggu pertama, setelah seminggu, setelah setahun, setelah 5 tahun dan seterusnya. Itu merupakan keterangan waktu. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan kata ganti orang atau persona, tetapi langsung merujuk pada jenis fenomena, yaitu dengan menggunakan kata ganti benda atau kata benda konkret maupun abstrak. Ya. Jadi karena di dalam teks eksplanasi itu yang dibahas adalah fenomena, maka dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata ganti benda konkret maupun abstrak. Konkret itu nyata, abstrak itu tidak nyata atau tidak terlihat. Konkret misalnya kata benda, misalnya meja, kursi, rumah, itu termasuk dalam kata benda konkret. Sedangkan misalnya udara, hari, itu termasuk abstrak karena tidak terlihat. Ya. Di sini contoh kata ganti atau kata benda, ada demonstrasi, itu fenomena sosial pastinya ya, banjir, fenomena alam, gerhana, fenomena alam, kesenian daerah, fenomena sosial atau budaya, kemudian ada bahasa, kerajinan dan seterusnya. Jadi dalam teks eksplanasi karena bukan manusia yang berpartisipasi, maka tidak akan kita temukan kata ganti dia, ia, mereka. Nah, karena ini merupakan kata ganti orang, padahal di dalam teks eksplanasi itu yang digunakan adalah kata ganti benda. Kemudian yang kelima, menggunakan banyak kata kerja pasif. Ya, ini tentunya masih berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang keempat tadi, bahwasanya yang diungkapkan dalam teks eksplanasi adalah fenomena, bukan manusianya. Maka di dalam teks eksplanasi itu banyak menggunakan kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif itu untuk menandainya bisa imbuhan ter, bisa di atau ke. Di sini saya contohkan ada terlihat, itu kata kerja pasif. Terbagi, ditimbun, diterjang, dibentuk, dihanyutkan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata teknis sesuai topiknya. Ya, kata teknis adalah kata-kata yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Misalnya dalam fenomena atau dalam teks eksplanasi itu membahas tentang kesenian, maka akan kita temukan kata teknis, etnik, poster, estetika, figura, mural, mozaik, dan lain-lain. Kalau misalnya topiknya tentang kenaikan BBM, tentunya kenaikan BBM ini berdampak pada aspek ekonomi atau bidang ekonomi ataupun sosial, maka akan kita temukan kata misalnya fluktuatif, signifikan, defisit, devisa, dan lain-lain. Kemudian kalau kita membahas tentang kesehatan atau topiknya kesehatan, maka akan kita temukan kata-kata teknis mengenai transfusi, anemia, pandemi, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Demikian tadi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian mengerjakan tugas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi tersebut. Jadi di sini ada perintah, yaitu baca kembali teks Gempa Aceh di dalam buku teks pelajaran halaman 59. Ya. Kemudian dari bacaan itu silakan Anda tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi ada 5 pertanyaan. Kemudian ingat di sini ada tuliskan 4 ya, cari 4, 2, 2, 6, 4, 4 ya. Jadi di sini silahkan tulis sesuai perintahnya, karena jawaban Anda itu akan diikuti oleh poin. Anda menjawab 2 berarti poinnya hanya 10. Padahal di sini kalau 4 berarti poinnya 20, kalau 2 10 dan seterusnya. Jadi setiap satu jawaban poinnya 5. Ya, kalau Anda menginginkan 100 poin, harusnya Anda mengikuti perintah ini, kemudian jawabannya ya harus benar, bukan hanya jumlahnya saja. Gitu ya. Silakan seperti biasanya nanti jawabannya ditulis di buku, kemudian difoto, dikirim melalui aplikasi Tim.
Dan ingat, perhatikan petunjuk pengiriman dan juga batas pengirimannya. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat mengirim berarti nilai Anda dikurangi 5 ya. Silahkan kerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaannya dan juga batas pengirimannya. Demikian video pembelajaran mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan video pembelajaran terbaru dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.